Halo semua, balik lagi di videoku. Untuk video kali ini aku akan membahas outlook dari Bitcoin 23 Juli 2022. Jadi langsung aja kita ke chart dari Bitcoin. Oke, secara gambaran besar aku akan tarik ini dari bottom ke high-nya yang sekarang. Jadi sebenarnya untuk Bitcoin itu dalam time frame 4 jam atau daily-nya kita membentuk pattern yang namanya ascending broadening wedge. Jadi seperti corong ke atas, yang dimana ascending broadening wedge itu merupakan pattern sebenarnya pattern bearish jadi ada suatu titik di mana ketika dia udah sampai peaknya atau di atasnya itu udah nggak kuat lagi sehingga kecenderungannya untuk jebol ke bawah. Nah, kalian bisa lihat ini untuk ascending broadening wedge kira-kira patternnya akan seperti ini. Jadi naik, membentuk higher high, higher low. Lalu ada suatu masanya di mana dia sudah mencapai titik jenuh, lalu pembalikan arah ke bawah. Dan kita lihat untuk yang time frame 4 jamnya ini sebenarnya sudah jebol untuk yang di ascending broadening wedge-nya. Nah, jadi ciri khas dari ascending broadening wedge itu kan membentuk higher high, higher low. Dan dia bisa terlihat di sini higher high, higher low, higher high, higher low, bikin lagi ke atas, ke atas, ke atas. Nah, lalu di sini kan dia udah pembalikan arah nih, artinya dia udah nggak bisa berhasil membentuk higher high lagi, tapi dia membentuk yang namanya lower high. Nah, ini bisa terlihat di suatu pattern yang ini. Nah, ini kan jadi posisinya sebelumnya higher high, higher low, membentuk segitiga yang ke atas gini. Nah, terus posisinya untuk sekarang itu membentuk lower high, lower low. Nah, jadi yang tadinya posisinya naik, ini sekarang kecenderungannya untuk pembalikan arah. Oke, kalau udah pembalikan arah seperti ini, kecenderungannya kalian perlu perhatikan untuk level yang ini ya. Kalau misalkan ini kan udah berubah nih, membentuk yang namanya lower high. Nah, akan possible juga akan membentuk seperti ini. Nah, jadi kan gantian nih untuk yang naik, lalu ini posisinya untuk turun. Nah, tapi sebelum ini terjadi kita perlu memperhatikan juga untuk time frame yang lebih kecil, yaitu kita ke time frame 1 jam. Nah, ini merupakan area yang perlu kalian perhatikan di mana level 22.500. Lalu untuk area atasnya itu membentuk yang namanya, kalau ini bisa dibilang ini sebagai ascending triangle. Nah, ini perlu diperhatikan yang bagian bawah dan atas yang mana yang akan jebol duluan. Kalau ini jebol yang bagian bawah, maka ya kecenderungannya akan seperti tadi. Ini membentuk yang namanya pembalikan arah seperti ini. Kalau seandainya ini jebol lagi ke atas, ya ini bagus untuk Bitcoin, artinya Bitcoin belum siap untuk melakukan koreksi. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang time frame 1 jamnya. Nah, kalau seandainya dia jebol yang membentuk lower high, lower low seperti tadi itu, atau gambarin kayak gini. Nah, ini bisa jadi suatu acuan nih. Nah, ini kan bisa bentuk juga namanya bull flag. Nah, jadi kita perlu lihat juga nih, kalau seandainya ini yang tadi jebol ini 22.500, maka target berikutnya itu bisa di 21.800. Oke, selanjutnya ini kan sekarang tanggal 23 Juli 2022, yang dimana itu tanggal 28 Juli hari Kamis depan itu adanya FOMC statement, dimana itu suatu event The Fed untuk menaikkan suku bunga untuk menekan adanya inflasi. Nah, kalau menurutku ya, jadi sebelum tanggal 28 itu kan jadi dalam crypto space itu orang-orang juga udah pada tahu nih, hati-hati nih tanggal 28 ada FOMC di mana The Fed mau naikin suku bunga. Nah, jadi orang-orang mungkin berpikirnya, oke, sebelum tanggal 28 kayak mending asetnya diamanin dulu deh gitu. Jadi kan artinya dia jualan kan, baik yang jualan. Nah, jadi ada kemungkinan sebelum tanggal 28 yang dimana orang-orang tuh berbicara kalau harga kripto bisa drop. Jadi sebelum tanggal 28 itu malah kriptonya udah drop duluan gitu karena orang-orang udah pada amanin asetnya. Nah, jadi perlu hati-hati menjelang di tanggal 28 ya. Sebenarnya mulai hari ini juga udah bisa waspada sih untuk sebelum tanggal 28-nya itu, karena ya kita mengikuti psikologis dari pasarnya gimana gitu. Oke, aku kan kasih lihat kalian suatu grafik yang dimana itu kolerasi antara inflation dengan interest rate. Nah, jadi ini inflation di US itu tahun 2020 ya, ini masih di sekitar 6%. Sekarang tuh di 2022 yang dimana tuh 9,1 di sini, berarti hijaunya itu udah di sini. Nah, interest rate kita itu masih di 1 komaan. Nah, kalau kayak gitu kita lihat ke belakang nih. Ini inflation dengan interest rate tuh selalu mengikuti, yang dimana kalau inflationnya naik
interest rate itu juga harus naik untuk menekan adanya inflasi. Jadi ada satu titik di mana pasti udah adanya titik temu, interest rate-nya udah tinggi, maka inflasi ini bisa turun. Nah, nanti interest rate-nya juga diturunin pelan-pelan. Nah, sekarang interest rate-nya ini ada di 9, sementara inflasinya ada di 9, tapi interest rate kita masih di 1, berarti masih jauh banget nih gap-nya. Nah, jadi gini deh, interest rate itu kita udah naik sampai 1%, tapi inflation-nya itu masih tetap naik. Nah, berarti kan artinya usaha The Fed untuk menaikkan suku bunga itu belum dibilang sebagai maksimum. Faktor terbesar untuk sekarang itu kenaikan dan penurunan dari Bitcoin itu bisa dibilang dari DXY-nya bagaimana. Karena yang ini jadi kan Bitcoin ini kemarin rally kan ya. Ya bisa dibilang ngepam lah ya, belum dibilang rally juga. Jadi karena DXY-nya turun. Nah, nanti ketika DXY-nya naik lagi, ya besar kemungkinan juga Bitcoin akan koreksi lagi. Jadi ini kebalikannya dari si Bitcoin. Nah, kalian perlu perhatikan untuk yang DXY ini sebenarnya ya. Untuk area sini 0,5 sampai 0,618 Fibonacci yang ini. Nah, jadi kira-kira itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dan sekiranya bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe untuk channelku. Dan kita bertemu di video berikutnya untuk next update dari Bitcoin. Bye.